Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Perdana dengan NIM C2 channel 23105 dari kelompok 7C Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang implementasi sistem motion detection menggunakan metode frame difference dan background subtraction berbasis OpenCV. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu laboratorium merupakan fasilitas penting yang memerlukan sistem keamanan memadai untuk mencegah akses tidak sah dan melindungi peralatan serta data penelitian. Pengawasan manual oleh petugas keamanan memiliki keterbatasan yang signifikan, seperti kelelahan, kelalaian, dan ketidakmampuan memantau banyak area secara bersamaan. Deteksi gerakan otomatis atau motion detection hadir sebagai solusi efektif untuk meningkatkan keamanan laboratorium secara real time. Teknologi berbasis pengolahan citra digital memungkinkan sistem mendeteksi pergerakan mencurigakan secara otomatis tanpa bergantung pada pengawasan manusia. Metode frame difference dan background subtraction berbasis OpenCV menjadi pendekatan yang populer karena efisiensi komputasi dan kemudahan implementasinya dalam sistem keamanan berbasis kamera. Untuk tujuannya yaitu mengimplementasikan sistem motion detection, laboratorium menggunakan OpenCV dan menerapkan metode frame difference untuk mendeteksi pergerakan secara real time dan menerapkan metode background subtraction untuk deteksi objek bergerak dan menganalisis membandingkan formula kedua metode berdasarkan akurasi dan efisiensi deteksi. Untuk dasar teori teknologi yaitu motion detection yaitu teknik untuk mendeteksi perubahan posisi objek dalam video berbasis analisis pixel antar frame berurutan. OpenCV yaitu library computer vision yang digunakan untuk pengolahan citra dan video real time. Dan frame difference yaitu metode yang menghasilkan deteksi secara cepat, ringan, dan sangat cocok untuk mendeteksi secara real time. Kemudian background subtraction dengan hasil yang lebih stabil dapat memisahkan objek dari background dan mengurangi flash detection. Untuk metode sendiri yaitu untuk outputnya yaitu ada motion deteksi, bounding box, ada alarm dan video hasil deteksi. Untuk datasetnya yaitu ada webcam dan video laboratorium. Untuk tahapan prosesnya yaitu ada input video atau webcam, kemudian preprocessing dan motion detection, lalu menampilkan hasil dan menyimpan output. Untuk diagram alur sistem yaitu sistem memasukkan input video dari kamera, ada frame capture, grayscale conversion, dan Gaussian blur. Untuk alur deteksi atau outputnya yaitu frame difference atau background detection diterapkan deteksi kontur objek bergerak dari hasil masking. Bounding box digambar pada area gerakan terdeteksi, output ditampilkan secara real-time ke layar. Dalam implementasi programnya yaitu toolnya menggunakan Python, OpenCV, NumPy, Matplotlib, dan Python. Untuk tahapannya yaitu baca video, kemudian analyzing, dan melakukan grayscale, Gaussian blur, Gaussian bounding box, lalu menyimpan hasil deteksi. Kemudian ada hasil pengujian untuk frame difference. Pengujian menggunakan metode frame difference menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi gerakan dengan cepat melalui perbandingan antar frame yang berurutan. Saat terdapat aktivitas, sistem berhasil menampilkan status motion detect, memberikan bounding box pada objek, serta mengaktifkan alarm. Namun, metode ini masih cukup sensitif terhadap perubahan pencahayaan dan noise sehingga terkadang menghasilkan deteksi yang kurang stabil. Dan ada hasil pengujian untuk background subtraction.
Pada pengujian menggunakan metode background suppression, sistem berhasil memisahkan objek bergerak dari latar belakang sehingga proses pendeteksian menjadi lebih stabil. Bounding box yang dihasilkan lebih akurat dan hanya mengikuti objek utama yang bergerak. Selain itu, alarm aktif ketika gerakan terdeteksi dan hasil deteksi berhasil disimpan secara otomatis ke folder output. Untuk perbandingannya antara metode frame difference dengan background subtraction, berdasarkan hasil pengujian tadi, metode frame difference memiliki keunggulan dari sisi kecepatan pemrosesan, sehingga cocok digunakan untuk aplikasi yang real time. Akan tetapi, metode ini lebih sensitif terhadap perubahan kejayaan. Sebaliknya, metode background subtraction menghasilkan deteksi yang lebih stabil dan mampu mengurangi false detection karena menggunakan model latar belakang. Oleh sebab itu, metode ini lebih sesuai digunakan pada lingkungan laboratorium yang memiliki background relatif tetap. Kemudian ada kendala dan solusi. Yang pertama itu ada masalah penjayaan yang tidak merata yang menyebabkan deteksi palsu. Dapat diatasi dengan normalisasi program. Kemudian noise pada video menghasilkan counter kecil dapat diselesaikan dengan filter Gaussian dan response morfologi. Kemudian kendalanya yaitu performa sistem lambat pada resolusi tinggi. Solusinya itu dioptimasi dengan resist frame dan pemrosesan ROI. Kemudian yaitu bayangan objek terdeteksi sebagai gerakan. Dapat diatasi dengan deteksi bayangan pada background subtraction MOV2. Kemudian kita langsung ke demosnya aja. Pertama saya membuka folder project menggunakan Visual Studio Code. Setelah itu saya menjalankan file utama yaitu main.py melalui terminal. Di sini kita dimintai pilihan untuk 4 metode. Yang pertama ada frame differencing, kemudian ada background subtraction, kemudian ada background subtraction yang tadi MOV2, yang ketiga KNN, yang keempat background subtraction plus human detection yang menghasilkan akurasi yang tinggi. Sekarang kita mencoba untuk metode yang pertama. Bisa dilihat untuk hasil pendeteksiannya kurang akurat karena terdeteksi sedikit dan hampir tidak ada. Lalu kita mencoba untuk metode yang kedua. Bisa dilihat untuk yang kedua akurasinya sudah lumayan untuk mendeteksi. Bisa terlihat dapat mendeteksi 40 orang walaupun tidak dapat terdeteksi semua. Lalu untuk metode yang ketiga,
metode tiga sendiri juga lumayan dapat mendeteksi secara akurat. Bisa terlihat ini banyak objek yang terdeteksi dan alarm terfungsi dengan baik. Kita lanjut yang keempat. Untuk yang keempat sendiri itu bisa terdeteksi secara akurat, tapi membutuhkan prosesor yang dengan kecepatan tinggi, karena ini masih ngeframe. Mungkin itu saja. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem motion detection berhasil mendeteksi aktivitas di laboratorium menggunakan Python dan OpenCV. Metode frame difference memiliki keunggulan pada kecepatan prosesan, sedangkan background detection menghasilkan deteksi yang lebih stabil dan akurat. Sistem juga mampu menampung status motion deteksi, berikan warning box, serta mengaktifkan alarm saat gerakan terdeteksi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.